Halo Sobat Bisnis Kocok, We Code You Grow. Berjumpa lagi pada sesi bedah buku kali ini. Jadi pada sesi bedah buku kali ini kita akan membahas buku dari Dale Carnegie yang berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Lebih tepatnya kita akan membahas pada bagian 3 bab 1 dengan subjudul Anda Tidak Bisa Menang Dalam Sebuah Debat. Oke, sebelum kita mulai, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Alex, saya ditemani dua rekan saya, nama Saya Okta Dan saya Cika. Oke, jadi pada bagian 3 bab 1 itu terdapat poin penting itu menjelaskan bagaimana pentingnya melakukan pendekatan yang lebih kolaboratif dengan orang lain dan juga bagaimana cara menghindari konflik dalam interaksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai permulaan kita mungkin berikan contoh kasus ya yang ada di bagian 3 bab 1 ini. Mungkin dari Mbak Okta dulu mau membacakan contoh kasus. Yang saya ingat-ingat dari membaca buku ini itu ada sebuah cerita. Nah, di sana itu ada perdebatan dari seorang konsultan pajak dan juga inspektur pajak gitu, kayak petugasnya pajak gitu. Nah, dia itu namanya Frederick, itu yang konsultan pajaknya, dan inspektur pajaknya itu dia itu berdebat mengenai ini $9.000 ini pada realisasinya adalah utang, bahwa utang itu tidak pernah bisa dipungut, bahwa uang itu tidak seharusnya dikenai pajak gitulah intinya. Nah, lalu si inspektur ini kan mempunyai sifat yang dingin, angkuh dan keras kepala gitu. Pokoknya susah lah orangnya. Nah, konsultan pajaknya itu dia itu dengan cara kan ini udah nggak bisa tuh, dia tuh kan kekeh ya. Terus abis itu dibuat ini dulu dibaik-baikin dulu, lebih tenang dulu. Terus dia itu bilang kalau misalnya kalau misalnya emang kayak gitu ya, soalnya kamu itu memiliki pengalaman yang banyak gitu loh, jadinya untuk kasus-kasus kayak gitu tuh jadi cara penanganannya kayak gitu. Sedangkan saya itu cuma tahu di buku aja dan itu tuh cuma teori-teori aja. Terus dia bilang saya juga pengen ini jadi kayak Anda gitu. Terus dia itu mulai melemah, terus dia juga merenggangkan punggungnya, udah santai, nggak kaku lagi. Terus dia juga makin kesini makin ngobrolin hal-hal yang lain gitu di luar pekerjaan. Dan setelah itu 3 hari berikutnya itu yang inspekturnya ini yang kaku, angkuh, dingin itu, dia itu menghubungi ini konsultan pajaknya. Dia itu ini kesimpulannya seperti ini dan itu sesuai yang diharapkan oleh konsultan pajaknya gitu. Jadi perdebatan itu solusinya ya. Iya, betul banget Bang gitu. Oke, jadi mungkin yang dilakukan oleh konsultan pajak itu mungkin dia lebih memikirkan bagaimana menemukan solusinya daripada harus berdebat sampai nggak menemukan solusi. Iya. Di bagian 3 bab 1 ini, di mana judulnya yaitu Anda tidak bisa menang dalam sebuah debat. Di sini saya melihat ada beberapa contoh. Salah satunya adalah tentang kasus dari Tuan Dale. Nah, Tuan Dale itu adalah salah satu tokoh atau orang yang berpengaruh di Australia. Dia adalah seorang manajer dari perusahaan Chris Ross atau apa seperti itu. Nah, itu tuh dia itu sedang berlibur mengelilingi dunia, dan saat itu dia berada di sebuah pesta orang-orang yang besar seperti itu. Nah, waktu menghadiri pesta itu, Tuan Dale berdudukan di sebelah kanannya itu ada temannya yaitu Damon, dan sebelah kirinya itu ada seorang laki-laki yang bercerita bahwa dia memiliki seorang laki-laki yang di sebelah kiri ini bercerita kepada Tuan Dale bahwa dia mendapatkan teori, dan dia berkata bahwa teori itu dari Injil. Padahal Tuan Dale itu tahu kalau teori itu bukan dari Injil. Tuan Dale tahu banget kalau itu salah. Lalu Tuan Dale menyangkal hal tersebut, bahwa untuk teori itu berasal dari
Sexpert. Iya, sexpert. Lalu Tuan Del itu meninggikan suaranya menentang bahwa pendapat dari si laki-laki itu salah, bahwa itu bukan teori dari Injil. Lalu Tuan Del bertanya kepada temannya si Damon, karena Damon ini adalah orang yang mengerti tentang sexpert. Lalu si Damon itu sudah tahu bahwa jawaban dari si laki-laki itu salah, namun si Damon itu memiliki cara bahwa agar perdebatan ini tidak semakin memanas, si Damon bilang kepada Del dan juga laki-laki tadi bahwa itu benar dari Injil. Padahal si Damon tahu bahwa itu tuh salah. Lalu si Del bertanya kepada Damon, kenapa kamu bilang itu dari Injil padahal kamu tahu benar itu dari teori dari sexpert? Lalu Damon berkata, apa gunanya berdebat? Berdebat itu tidak ada tidak ada solusi terbaik jika kedua belah pihak saling keras kepala. Lalu Damon berkata, mungkin setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang teori tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya salah satu dari kedua debat tadi bisa mengalah, dan akhirnya si Damon dan si Del itu mengalah bahwa memang teori itu dari Injil, namun sebenarnya kan itu salah. Jadi kesimpulannya di sini Tuan Damon ini bisa menghargai atau bisa menerima pendapat dari orang lain begitu. Sama kalau yang aku nangkap dari Tuan Damon tadi, dia kayaknya lebih mementingkan buat mencairkan suasana. Iya. Biar suasananya tenang dulu. Kedua orang yang saling debat tadi nadanya nggak tinggi terus gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Mungkin di bagian 3 bab 1 ini pasti dari teman-teman kan dapat pelajarannya. Mungkin bisa di-sharing dikit dong pelajaran yang bisa diambil dari bab 3 bagian 1 ini. Oke. Kalau yang bisa saya dapat dari baca buku ini itu saat kita berdebat itu juga jangan memikirkan kita itu menang, tapi kita juga harus memikirkan dari sudut pandang lawan bicara kita itu apakah oh iya juga benar juga gitu kalau apa yang bicarakan lawan kita. Jadi kita juga nggak harus melulu kita egois gitu. Jadi harus menerima pendapat orang juga gitu. Kalau dari saya yang bisa saya ambil di bagian 3 bab 1 ini yaitu tujuan utama dalam komunikasi atau berdebat adalah membangun hubungan yang baik dan bukan memenangkan suatu argumen seperti yang Mbak Okta bilang tadi. Jangan selalu egois ya Mbak ya, harus mendengarkan atau menghargai pendapat dari orang lain seperti itu. Kalau dari saya sendiri mungkin komunikasi itu mungkin hampir sama teman-teman. Saya ingin tambahin dikit itu saat kita berkomunikasi kita juga memberikan rasa empati terhadap lawan bicara kita seperti itu. Jadi jangan cuma mendengarkan pendapatnya, tapi juga memberikan rasa empati terhadap pendapat yang diberikan sama orang lain. Ya, dari yang terakhir dari saya mungkin terdapat 5 poin penting yang dapat kita ambil di bagian 3 bab 1 ini. Yang pertama itu yang pentingnya menghindari konflik dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, mengadopsi pendekatan yang lebih kolaboratif dalam berkomunikasi seperti mendengarkan dengan empati, mencari titik temu dan mencari kesepahaman bersama. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menghindari serangan pribadi saat berdebat. Dan yang kelima, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan positif dengan orang lain saat berkomunikasi. Oke, yang terakhir mungkin dari kami Coach Shop Indonesia ingin memperkenalkan produk-produk dari kami yang bisa meningkatkan bisnis Anda untuk semakin maju. Mungkin bisa dari teman-teman mau memperkenalkan produk apa nih? Oke, jadi Coach Shop sendiri itu menyediakan berbagai peralatan kasir seperti printer kasir, terus scannernya juga ada, lalu ada cash drawernya kita juga ada, PC komputer, satu perangkat alat kasir kita juga menyediakan. Selain itu kita juga menyediakan ID card printer dan juga printer barcode dan apalagi Kak? Lalu kita juga ada supplies-nya Kak, tenang aja nggak melulu unitnya, kita juga ready untuk supplies-nya seperti label dan juga kertas. Kita ready berbagai macam ukuran.
Dan setelah itu kita juga menyediakan untuk custom lanyard dan juga preprint. Nanti untuk minimal ordernya untuk preprint sendiri 110 dan untuk lanyard minimal 50, dan untuk custom label juga bisa ya Kak ya? Iya, bisa banget. Baik, sekian sesi bedah buku kali ini. Saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih. Dadah.